Penambangan merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, juga menjadi andalan devisa negara, serta merupakan sumber pendapatan asli daerah atau PAD bagi kabupaten, kota, serta provinsi. Kegiatan di daerah tambang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, serta pengangkutan mineral atau bahan tambang lainnya. Sektor pertambangan terdiri dari subsektor minyak dan gas atau migas, pertambangan umum, dan galian C yang terdiri atas pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan tambang yang dihasilkan oleh alam bisa saja habis. Berhentinya penambangan akan meninggalkan kawasan bekas tambang yang memerlukan perhatian khusus. Misalnya penambangan yang menggunakan metode eksplorasi penggalian dalam akan meninggalkan lahan yang tidak produktif dengan permukaan yang tidak rata, memiliki lubang-lubang besar, serta berpengaruh terhadap lingkungan. Dalam kondisi ini, bekas lahan tambang tersebut membutuhkan perhatian khusus yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Jika ingin dialihfungsikan, penataan atau reklamasi lahan merupakan tahap awal untuk mengurangi risiko bahaya. Dalam melaksanakan alih fungsi ini, bekas tambang galian C lebih mudah untuk beralih fungsi daripada bekas tambang sisa mineral. Kalau lubang bekas tambang itu ya, dari sisi lingkungannya sebenarnya bahayanya itu kan bahaya ini ya, bahaya kecelakaan ya. Kalau lingkungannya itu misalnya berair gitu kan, sebenarnya pH air apa tuh harus dipantau semua ya. Termasuk itu bahaya terhadap pencemaran juga sudah di ini semua ya. Nah, yang paling harus diperhatikan sekali adalah peristiwa kalau terjadi kecelakaan itu, misalnya kecemplung atau apa, berenang itu kan, itu yang tidak diperkenankan ya. Jadi mengikuti rambu-rambu yang ada itu saja sebenarnya sudah baik itunya. Jadi kalau bekas pertambangan golongan C, jadi kan itu hanya batuan yang untuk material ini ya, bangunan ya, konstruksi, itu tidak dalam proses penambangannya mereka tidak menggunakan bahan kimia. Jadi hanya menggunakan ini aja, instrumennya fisik saja peralatannya. Tetapi kalau yang tambang emas, itu kan mereka menggunakan, masih banyak yang menggunakan merkuri dan sianida. Nah, tentu kalau yang bekas tambang emas itu tidak diperkenankan untuk menanam di atasnya nanti tanaman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu contoh kawasan bekas tambang mineral adalah Open Pit Namsalu di Belitung Timur. Risiko munculnya bahaya yang harus diperhatikan antara lain struktur tebing yang terjal dan bebatuan yang tersebar di sepanjang jalan. Selain itu, air pada telaga bekas galian masih membutuhkan upaya pemurnian karena berisiko pada kulit dan tidak layak konsumsi. Pemerintah daerah Belitung Timur perlu mengkaji regulasi terkait alih fungsi lahan bekas tambang tersebut. Memang ada juga masyarakat yang bertanya-tanya karena konon katanya daerah itu adalah daerah hutan lindung, tetapi bisa ditambang. Tetapi kebijakan ini mungkin dikarenakan penambang itu bukanlah dilakukan di atas dalam suatu kawasan hutan, tetapi dilakukan di bawah tanah, artinya penambangan dalam. Sampai sekarang memang kalau segi perizinan juga masih berlaku, walaupun kegiatan penambang itu sendiri nampaknya kurang produktif, tetapi di lain pihak juga masyarakat senang kesana untuk meninjau, untuk melihat tambang sebagai objek wisata yang baru. Memang itu suatu pemandangan yang sangat bagus, juga menarik bagi pelancong untuk melihat bagaimana tambang dalam itu sendiri. Sekalipun tidak mengandung mineral maupun zat kimia pada Brown Canyon di Semarang, tidak berarti daerah ini bebas dari bahaya. Bekas tambang pasir dan batu seperti ini biasanya meninggalkan lubang-lubang kecil di bawah permukaan dinding tebing yang dapat mengakibatkan longsor
Selain itu, penurunan kualitas tanah juga menjadi perhatian dalam proses alih fungsi lahan. Lahan yang kering dan gersang, ditambah masih adanya aktivitas penggalian dan lalu lintas kendaraan di salah satu sisi kawasan Brown Canyon, menimbulkan permasalahan bagi lingkungan dan kesehatan. Penambangan itu berdampak pada daerah sekitarnya, itu kemungkinan satu adalah masalah kesehatan lingkungannya. Itu yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang masyarakat juga mengeluhkan kegiatannya tidak menjaga kesehatan. Kemudian jika ini harus keluar materialnya, maka dampak-dampaknya akan lebih kepada dampak tentang perawatan jalan, kemudian dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga semakin meluas. Nah, ini sebanding enggak sebetulnya dengan manfaat yang diambil. Kegiatan penambangan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan azas pengolahan lahan berkelanjutan. Alih fungsi lahan bekas tambang memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak merugikan dan membahayakan masyarakat serta lingkungan sekitar. Pemerintah akan bergerak dan melakukan tindakan antisipatif apabila menerima laporan dari masyarakat yang terkena dampak ataupun dari komunitas dan lembaga yang memberikan laporan pengaduan. Jika alih fungsi lahan berjalan sesuai dengan ketentuan, sangat terbuka kesempatan bagi sebuah lahan bekas tambang berubah menjadi tempat rekreasi sekaligus tempat edukasi. Lahan bekas tambang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan aktivitas wisata. Lapangan kerja tetap tersedia, serta dapat merangsang masyarakat untuk kreatif dan inovatif melihat peluang wirausaha. Pada akhirnya, lahan tak produktif akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.